Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Bimbel CPNS Kedinasan. Materi SKB PGSD 2020, pembahasan tryout IPA 45. Langsung saja, kita langsung ke soalnya. Nomor 1, perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Akibat yang ditemukan bila populasi kijang berkurang, ya kalau kijangnya berkurang, otomatis rumputnya meningkat. Itu sudah pasti ya. Kijang berkurang, rumputnya meningkat. Serigalanya berkurang karena nggak ada makanan. Dicari antara dua itu jawabannya. Ya, jawabannya dia. Oke, sekali lagi, kijangnya kurang, rumputnya meningkat, serigalanya kurang. Oke ya. Jadi jawabannya dia. Langsung ke soal berikutnya. Sinar gamma yang memiliki manfaat. Nah, ini masalah gelombang elektromagnetik ya. Ini sering masuk di soal-soal SKB PGSD. Ya, tahun kemarin masuk dengan 2018, tahun ini kemudian juga masuk sinar gamma ya. Sinar gamma di modulnya sudah tahu, sinar gamma di modul yang sudah saya berikan untuk member. Itu langsung aja jawabannya A. Sterilisasi alat kedokteran karena mempunyai frekuensi yang sangat tinggi, energinya besar. Jadi frekuensi tinggi, energi besar ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sebuah benda bermasa 60 kg berada di dalam lip yang sedang bergerak ke bawah dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka gaya normalnya adalah, oke, ini aplikasi dari hukum 2 Newton ya, aplikasi dari hukum 2 Newton. Jadi lebih mudahnya gini. Kalau dia ditanya gaya normal, kalau ke atas itu ditambah aja. Kalau ke atas ditambah gravitasi ditambah percepatan lip. A itu percepatan lip, G gravitasi, M itu massa, N itu gaya normal. Ini kalau ke atas ya, ini ke atas, ke atas. Oke. Kalau ke bawah itu N sama dengan M kali G kurang A ya. Ini dia namanya ke bawah. Oke, sekarang ke bawah kan? Berarti kalau ke bawah, ini ke bawah berarti dia ke bawahnya N sama dengan 60 kali G-nya 10 dikurang 3. Berarti N-nya sama dengan 60 dikali 7. Berarti N sama dengan 420 Newton. Oke, jawaban tidak ada ya. Kita ambil aja jawabannya E, 420 Newton. Oke, lanjut ya. Kalau ke atas ditambah dengan gravitasi kepercepatan lipnya. Kalau ke bawah dikurang dengan gravitasi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pemuda berdiri di atas timbangan badan. Ini lip lagi ya. Lagi-lagi lip. Berarti ini aplikasi dari hukum 2 Newton ya. Aplikasi dari hukum 2 Newton. Anggap percepatan lip naik ke atas ya. Lip naik ke atas berarti caranya N sama dengan M kali G tambah A. Yang dicari A ya. N-nya berapa gaya naik normalnya? 66. Jadi kita bilangnya 66 itu 66 kilo berarti 660 Newton. Masanya berapa masa awalnya? 60 berarti 60 kali 10 ditambah A. Oke, jadi 660 sama dengan 600 ditambah ini kali ya, ini kali. Berarti ditambah 60A. Berarti 60 sama dengan ini kurang ini jadi 60A. Berarti A-nya kira-kira 1 ya. Jadi jawabannya E. Oke, jawabannya E. Dengan soal yang sama, seorang pemuda berdiri di atas timbangan badan dalam sebuah lip. Sebelum lip bergerak, timbangan menunjukkan angka 50. Lip bergerak ke atas, lagi-lagi sama. Rumusnya berarti N sama dengan M kali G ditambah A. 50 kilo ya, berarti 550 sama dengan 50 dikali 10 ditambah A. Ya, sama aja berarti 550 sama dengan 500 ditambah 50A. Berarti ini kurang ini berarti 50 sama dengan 50A. Lagi-lagi jawabannya adalah 1. Oke ya. Caranya sama ya. Kalau ke bawah ya tinggal kurang aja. Oke. Lanjut kita ke soal berikutnya. Ini aplikasi hukum Newton ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Lagi-lagi hukum Newton. Penumpang terdorong ke depan ketika bus yang melaju dengan tiba-tiba ngerem mendadak. Ini pasti dia hukum 1. Oke, tumpukan buku atas karton ya hukum 1 juga. Hukum 1. Ketika bermain skateboard saat kaki yang bebas mendorong tanah ke belakang. Nah, ini jelas aksi reaksi hukum 3. Dayung perahu didorong, aksinya perahunya bergerak ke depan ya, reaksinya perahunya. Berarti ya, tanya hukum 3 Newton ya. Hukum 3 Newton berarti jawabannya adalah 3 dan 4. D. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. 3 gaya segaris bekerja pada sebuah balok seperti pada gambar. Hukum 1 Newton. Ya, ingat, hukum 1 Newton apa? Kunci hukum 1 Newton adalah sigma F sama dengan 0. Jumlah gaya sama dengan 0. Contohnya apa? GLB, kecepatan tetap. Baru benda diam.
Oke, diam. Diam kenapa diam? Karena gayanya nggak ada yang bekerja. Tidak ada gaya yang bekerja. Oke. Misalnya gini. Ini kan kertas ini kan diam. Berarti sigma F sama dengan 0. Ini berarti hukum 1 Newton. Ketika saya gini kan kertas nih. Nah, bergerak berarti hukum 2 Newton ya. Oke. Kita lanjutkan. Kita cari aja yang mana yang 0. Coba yang A. Yang A itu searah 2 tambah 8 10 kurang 6 4. Berarti bukan 0 ya. Bukan 0. Ini masih sigma F-nya sama dengan 4. Oke. Yang ini searah ditambahkan 4 tambah 4 8 kurang 2 berarti 6. Berarti sigma F-nya sama dengan 6 bukan 0 ya. Ini berarti hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton kenapa? Ketika jumlah gaya tidak sama dengan 0 maka muncul percepatan. Berarti hukum 2 Newton. Oke, yang sama dengan 0 ya, kita cari hukum 2 Newton. Yang ini 4 tambah 4 8 dikurang 8 nah, berarti 0. Berarti sigma F sama dengan 0. Oke, jawabannya B. Hukum 1 Newton. Yang D 4 tambah 4 8 tambah 4 lagi berarti 12. Hukum 2 Newton, hukum 2 Newton, hukum 2 Newton. Ini hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Lagi-lagi hukum Newton ya, biar paham tentang hukum Newton. Dari gambar berikut, balok A mempunyai massa 2 kilo dan balok B 1 kilo. Ini kan gaya beratnya nggak dipakai. Kenapa? Kita anggap nih bidangnya licin ya, bidangnya licin ya. Kalau misalnya bidangnya kasar itu lain lagi, mungkin SKB IPA atau SKB Fisika. Kalau SKB PGSD soal-soal OSK-nya atau soal-soal UP-nya ini masalah licin semua. Oke, kita lanjut aja yang bergerak ke bawah ya. Cari yang geraknya ke bawah. Oke nih, B berapa masanya? 1 kilo. Berarti ini 10 Newton atau berat B sama dengan 10 Newton. Berarti cuma satu gaya yang dipakai, yang lain tidak ada gayanya. Berarti kan diminta tegangan tali nih. Cari dulu percepatan. Ya, percepatan itu sama dengan jumlah gaya dibagi massa. Jumlah massa. Gaya tadi berapa? Gayanya adalah 10. Yang ditarik 2 benda. Jadi 2 tambah 1 3. Berarti kalau nggak bisa dibagi biasakan gini ya, 10/3 jadi lebih mudah nanti. Oke. Baru tegangan talinya. Tegangan tali itu simbolnya T. Ambil aja yang ini, benda yang ditarik. Mana benda yang ditarik? Ini benda yang ditarik. Berarti T di sini adalah MA kali A. Berarti T-nya adalah MA dikali A. Berarti T sama dengan MA-nya tadi 2 kilo dikali 10/3 berarti 20/3. 23 berarti 6 C jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 4 benda memiliki massa yang sama. 3 gaya hitungan seperti gambar berikut. Berdasarkan, nah ini percepatan terbesar dan terkecil. Oke, massanya sama ya. Massanya sama berarti cari aja yang gayanya yang besar. Yang besar itu berarti percepatannya besar. Cari gaya yang kecil berarti percepatannya kecil. Oke ya. Ini kita jumlahkan dulu. Ini sigma F sama dengan yang searah tambahkan dulu 18 tambah 12 30. 30 kurang 15 berarti ini 15 Newton. Oke. Yang ini sigma F-nya tambahkan dulu yang searah ya. 12 tambah 9 21 tambah 15 36 berarti ini 36 Newton. Oke, yang ini 15 tambah 18 itu 33 kurang 12 berarti 21 Newton. Yang ini 18 tambah 9 yang searah tambahin dulu yang searah ya. 27 kurang 15 berarti ini 12 Newton. Oke, yang terbesar adalah yang 36 nomor 2, yang terkecil adalah yang nomor 4. Berarti jawabannya D. Terbesar dan terkecil. Oke ya, lanjut kita ke soal berikutnya. Mengenai grafik GLB, grafik gerak lurus. Oke, ini soal SK ya. Grafik tersebut menunjukkan bahwa benda bergerak dengan laju konstan. Oke, kita bahas dulu teorinya. Ini X ya, X itu posisi ya. Oke. Kita bahas dulu yang GLB. GLB itu apa? Gerak lurus beraturan. Berarti kecepatannya tetap. Grafiknya seperti ini. Ini grafik X dengan T. Berarti yang gini, naik ya, naik atau turun ya. Ini X, ini T, grafiknya gini ya. Oke, berarti cari aja yang seperti itu grafiknya. Itu dengan X dengan T ya. Kalau misalnya V dengan T, grafiknya seperti ini. Oke, grafiknya seperti ini lurus karena kecepatan tetap. Berarti ini cari aja yang ini. Nah, ini berarti ini GLB. Oke, GLB gerak lurus beraturan. Gerak lurus dengan laju konstan ya. V tetap berarti kecepatan tetap. Ini GLB. Ini juga GLB, ini juga GLB. Oke, jawabannya berarti 5 sampai dengan 15 salah ya. Ini bukan, ini
bendanya diam nih, karena tidak bergerak. Ini juga bendanya diam, tidak bergerak. Dari mana satu tidak bergerak? Karena tidak ada perubahan posisi. Oke, berarti jawabannya adalah 15 sampai 25 ya. 35 sampai 40, 0 sampai 5 betul. 35 sampai 40 juga iya. Nah, berarti kan grafik menunjukkan bahwa benda melaju konstan pada selang waktu antara kan. Ini kan maksudnya gini. Ini betul laju konstan, ini betul laju konstan, tapi kan dia tidak berurutan. Berarti yang ini salah, ini salah. Berarti jawabannya 15 sampai 25. Oke. C. Oke ya, lanjut kita ke soal berikutnya. Seorang anak meluncur maju di jalan seperti pada gambar berikut tanpa mengayuh pedal sepedanya. Jenis gerak lurus berubah peraturan GLBB yang pada sepeda lalui. Ya kalau dia turun udah pasti dipercepat. Ya kita naik aja, misalnya naik mobil atau naik motor atau naik sepeda. Menuruni bidang miring udah pasti cepat. Berarti ini GLBB dipercepat AB. Cari aja jawabannya AB, GLBB dipercepat. Ini salah, ini salah. Oke, ini nanti ada miskonsepsi ya. Maksudnya jangan sampai miskonsepsi. Yang ini menuruni bidang miring, grafiknya seperti ini. V T naik grafiknya. Kenapa? Kecepatannya pasti naik. Sedangkan yang ini yang menaiki bidang miring itu grafiknya seperti ini. V T turun karena kecepatannya turun. Oke, jangan terbalik ya. Menuruni bidang miring grafiknya naik, udah pasti. Menaiki bidang miring grafiknya pasti turun karena makin lambat. Oke, jawabannya tinggal ya pasti yang CD itu diperlambat. Oke, jawabannya D. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Ini soal membaca grafik ya. Sebuah mobil mula-mula bergerak lurus dengan kecepatan konstan 72 km per jam. Oke, kecepatan konstan berarti itu 20 meter per sekon ya. Oke, ini dibuat grafik seperti ini buat grafiknya. Caranya seperti apa? Kita bikin dulu. Sebuah mobil bergerak lurus, ini kita bikin gambar nomor 1 dulu. Kita bikin grafiknya biar paham. Oke, ini V, ini T. 20 selama 20 sekon, berarti 20 sekon ya di sini. 20 sekon. Ini sekon, ini meter per sekon. Oke, berarti grafiknya dari sini. Ini dia. Pertamanya 20 meter per sekon. Sekali lagi 72 km per jam. Ubah ke meter per sekon. Itu dikali 1000 per 3600 jadinya 20 meter per sekon. Oke, nah, grafik yang pertama ya sudah dapat. Grafik yang kedua, oke, grafik yang kedua dipercepat dengan percepatan 3, berarti A nya 3 ya. Kita bikin A sama dengan 3, T nya sama dengan 10. Kita bikin grafiknya, berarti grafiknya oke. Ini grafiknya nih dari tadi ya, dari yang pertama ini tadi 20, ini 20 juga. Oke, ini V, ini T. Dapatlah V-nya. V sama dengan V0 tambah AT. Berarti V sama dengan V0-nya berapa? V0 tadi 20 ditambah percepatannya 3 dikali 10. Berarti sama dengan 20 tambah 30, 50. Oke ya, 50 ya. Berarti naik 50. 50. Waktunya berapa? Waktunya 10 ya. Berarti nambah 10 dari sini, 20 tambah 10 berarti 30. Ini naik. Oke, dapat grafik yang kedua. Grafik yang ketiga. Yang ketiga perlambatannya katanya 5. Berarti A-nya 5. V-nya sama dengan 0. Oke, V0-nya sama dengan 50. Karena kan dari sini turun lagi. Oke, kita cari grafik itunya. Grafiknya. Dihubungkan lagi grafiknya. Ini tadi 20. Naik dia 50. Ini 20. Panjang sedikit. Ini 30. Ini 20. Ini 50. Ini V. Ini T. Berarti dia kan berhenti karena diam. Ini berhenti dia, berarti turun. Nah, kita cari dulu waktunya nih. Turunnya berapa? Cari, berarti V sama dengan V0 tambah AT. Berarti V-nya adalah tadi 0, ini 50, ini 5T. Pindahkan, berarti ini minus ya, perlambatan. Berarti 5T sama dengan 50, T sama dengan 10. Berarti waktunya nambah 10, berarti 40 di sini. Inilah grafiknya. Kita tengok grafiknya. Oke, jawabannya B. Oke ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tabel berikut mencatat hubungan antara waktu tempuh dengan, nah ini baca tabel ya, ini analisis ya, analisis tabel mencari geraknya ya. Sebenarnya mudah tapi ya karena ini soalnya HOTS kita jawab dengan cara mudah. Gerak lurus beraturan, ingat gerak lurus beraturan berarti V-nya konstan. Apa arti konstan? Selalu tetap. Coba kita bagian dulu. 2 bagi 1, 2, 8 bagi 2, 4. Nah, berarti nggak konstan. Salah yang nomor 1 bukan GLB. Karena nomor 1 ya bukan GLB, berarti yang nomor ini salah. Gitu kan? 1 kan pasti GLB. Nomor 2, 5 bagi 1, 5. 10 bagi 2, 5. 15 bagi 3, 5.
25 bagi 5, 5. Tetap. Berarti tetap. Berarti ini termasuk nomor 2 termasuk GLB. Berarti salah yang ini karena yang diminta nomor 2 dulu. Oke, nomor 2 ya. Nomor 2 GLB, P-nya konstan. Ini GLB. Tinggal nomor 1 sama nomor 3. Kita bahas nomor 1. Coba apa itu GLBB? GLBB adalah V adalah berubah secara beraturan atau nambahnya tetap. Berubah secara beraturan. Maksudnya gini. Coba ya. Yang nomor 1. 2 bagi 1 berapa? V-nya. 2 ya. Yang nomor 2, 8 bagi 2, V-nya sama dengan 4. Dan nomor 3 pasti 6. Kalau gitu berarti dia GLBB. 18 bagi 3, 6. Nah, nambahnya cepat. Nambahnya 2, nambahnya 2. Ini namanya GLBB. Berubah cara beraturan. Oke, jadi jawabannya 2 dan 1. B. Tinggal bagi tadi ya. S bagi T, 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 S bagi T. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Dengan soal yang sama, benda bergerak lurus beraturan dan bergerak lurus berubah beraturan. Oke, dengan cara yang sama ya. Coba. Benda yang pertama GLB ya. GLB V sama dengan konstan atau tetap. Rumusnya apa? S per T kita bagikan. Oke, 3 bagi 1 3, 12 bagi 2 6. Tidak ya, tidak termasuk. Coba 5 bagi 1 5, 10 bagi 2 5. Oke, masuk ya. Nomor 2 ya. Benda nomor 2 berarti ini salah, ini salah, ini salah. Jawaban tinggal C. Oke. C ya. Yang GLBB itu berubah beraturan. V-nya adalah yang pertama, coba nomor 1 benar enggak? 3 bagi 1 3. Nomor 2 12 bagi 2 6, naik 3. Pasti 9. 7 bagi 3 9. Oke, naik 3. Berarti betul ya. Jawabannya 2 dan 1. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Ini masalah daya listrik ya. Daya listrik, kalau kemarin ditanya biaya energi listrik, ini masuk ditanya daya listriknya seperti apa. Oke, tabelnya ada, ditanya daya listrik. Suatu keluarga menggunakan energi listrik. Energi listrik itu rumusnya apa? Energi itu sama dengan daya dikali waktu. Ini minta daya, berarti daya adalah energi dibagi waktu. Oke ya. Oke, diminta nomor 1 ya. Daya listrik mesin cuci. Oke, mesin cuci. Dayanya berarti energi bagi waktu. Energi bagi waktu. Energinya berapa? 7,2 kWh. Kita rubah dulu. 7.200 dibagi berapa jam? 2 dikali berapa hari? 30. Berarti 7.200 dibagi 60, matikan nolnya, matikan 72 bagi 6 berarti 12, berarti 120. Oke, 120 ya. Berarti ini salah, ini salah. Oke, tinggal A sama B. Nomor 2 TV. 12 kilowatt hours berarti 12.000 dibagi 8 dikali 30 berarti 12.000 per 240, berarti ini sekitar 50 watt. Oke, jawabannya udah pasti ini sama ini ya. Nggak usah cari lagi yang nomor 3 karena udah jelas berurutannya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Ini sering masuk ya, ini masalah rangkaian paralel sering cari kuat arus listrik. Oke, ini gambar ini cari dulu yang paralel. Berarti ini RP ya. Ditanya kuat arus, berarti ini RP sama dengan cari KVK-nya 24 bagi 8, 3 bagi 24 1, berarti 24 dibagi 4 sama dengan 6. Sama aja ya, pakai 1 per RP juga sama aja, hasilnya 6. Ditambahkan berarti R totalnya adalah 3 tambah 6, berarti R-nya 9. Oke, hukum Ohm adalah V sama dengan I kali R, V-nya 9 kali I dikali R, berarti R-nya 9. Berarti I-nya 9 bagi 9, 1 ampere. Oke, jawabannya B. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya, masalah jenis kalor jenis zat atau pemuaian kalor. Berdasarkan ilustrasi percobaan data, oke cek dulu datanya. Datanya apa? Datanya itu bajanya 11 kali 10 minus 6, tembaga 17 kali 10 minus 6, aluminium 24 kali 10 pangkat minus 6. Berarti paling besar adalah koefisien aluminium. Semakin besar koefisien muai panjang, berarti dia makin cepat muai, makin cepat memuai, makin cepat panjang, makin cepat membesar. Oke ya. Berarti aluminium dipanaskan pasti lebih cepat membesar atau lebih cepat memuai. Cari aja jawaban seperti itu. Berarti menunjukkan batang baja tembaga aluminium. Cari aja yang mana yang dari ini, dari PQR ini, yang mana di sini yang cepat terpanjangnya mana? Yang cepat terpanjang berarti R ya. R pasti aluminium. Urutannya berarti R terakhir. Cari aja R terakhir, berarti jawabannya B. Oke, selesai.
Oke ya, lanjut kita ke soal berikutnya. Masalah pemuaian kalor, lagi-lagi ini ya, soal yang sering masuk ini. Pemuaian kalor, perhatikan ini diminta apa? Langsung aja ke soal proses dari PQ. Kalor kemarin ada dua fungsinya. Yang pertama itu adalah menaikkan suhu. Grafiknya naik, berarti nih. Rumusnya apa? M C delta T. Yang kedua, kalor laten adalah kalor untuk mengubah wujud. Grafiknya lurus, M kali kalor laten. Yang ketiga ini ya, tetap sama ya, mengubah suhu. Yang diminta soal adalah P ke Q. Maka ini dia P ke Q-nya. Berarti Q sama dengan M kali C kali delta T. PQ 1 kilo, karena massa S 1 kilo ya. 1 dikali kalor jenis S 2100 dikali perubahan suhunya dari minus 5 ke 0, 5, berarti kalikan berarti 10.500 Joule. Oke, jawabannya. Ke soal berikutnya, ini memanfaatkan pemantauan bunyi. Rumusnya apa? Rumusnya adalah 2S sama dengan V kali T, atau S sama dengan V kali T per 2. Oke, yang diminta 4 sega, yang katanya kan jarak, berarti jarak antara dua tebing. Oke, jarak antara dua tebing, orangnya tengah-tengah, berarti jarak ini nanti cari dulu yang ini, yang pertama. Cari yang pertama dulu, S1 ini. Cari yang kedua, S2-nya. Dapatlah masing-masingnya, nanti ditambahkan. S1-nya berarti kalau mau cepat langsung aja gini. Kalau mau cepat langsung aja gini. Tambahkan aja waktunya berapa? 7. Berarti S sama dengan 340 dikali 7 dibagi 2, sama aja pasti 170 dikali 7, berarti C jawabannya 1190. Oke ya. C. Kalau mau lambat cari dulu S1. S1 apa? S1 yang ini T V kali T per 2, yang ini S2 V kali T per 2, sama aja, ini tambahkan hasilnya juga 1190. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Ini sama juga, ini memanfaatkan pemantauan bunyi. Pemanfaatan bunyi pantul sesuai dengan pernyataan adalah bunyi pantul ya, USG ya. Sering yang ibu-ibu nih yang mau dapat anak, cek USG dulu, itu memanfaatkan pantulan bunyi, berarti nomor 3 benar. Ini salah, ini salah. Oke, yang ada 3-nya benar ya. Tinggal nomor 2 sama nomor 1. Menentukan cepat rambat bunyi di udara, berarti benar. Oke, ini salah ya. Itu jawabannya C. Oke, nomor ini peristiwa yang menunjukkan pemantauan bunyi ya, pemantauan bunyi. Kayak lama dapat menghindar ya, sistem sonar ya namanya, sistem sonar seperti lumba-lumba juga. Ini berarti benar ya, pemantulan, jadi dipantulkan dia. Jadi kayak lawar tuh malam hari emang gelap, tapi dia mempunyai apa? Sistem sonar. Jadi dia bisa tahu mana yang kayu, mana yang enggak nabrak-nabrak dia. Nomor 1 ini benar ya, memanfaatkan bunyi pantul. Frekuensi yang dimanfaatkan juga. Oke, jadi nomor 1 benar, berarti yang enggak ada satunya salah. Oke, tinggal 2 dengan 4. Bandul berayun, ini resonansi ya. Peristiwa ikut bergetarnya jika benda lain bergetar atau frekuensinya sama atau panjang talinya sama, itu namanya resonansi. Ini bukan resonansi. Nah ini, menggetar kabut tala juga resonansi. Berarti jawabannya 1 dan 4. B. Oke ya. Ini memanfaatkan bunyi pantul. Oke, berarti jawabannya adalah B. Lanjut kita ke soal berikutnya. Ini masalah garpu tala ya, garpu tala. Mencari panjang gelombangnya. Oke, mencari panjang gelombangnya itu rumusnya dulu. L sama dengan 1/4 lambda. L sama dengan 1/4 lambda. Airnya naik 12, berarti panjang kolom ini dikurang dengan ini. Tinggal berapa tuh? Tinggal 18 sama dengan 1/4 lambda. Kali silang berarti lambdanya adalah 4 kali 18 berarti 72. Oke, jawabannya adalah D. Sama juga soal berikutnya. Awalnya panjangnya 30, airnya jadi 10, berarti tinggal 20 dong. 1/4 lambda berarti tinggal 20 sama dengan 1/4 lambda. Berarti lambdanya 80. C. Oke ya, ini rumus awalnya ya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Nah, ini udah masuk biologi ya, ya. Oke, berikut ini perkembangan vegetatif secara alami ya. Kalau vegetatif buatan berarti ada okulasi, ada mencako, ada stek. Nah, kalau alami cari aja yang jawaban itu yang tidak ada buatannya. Ada okulasi berarti salah. Yang C bisa benar ya yang C ya. Yang B nggak ada okulasinya berarti benar, bisa jadi. Yang A stek salah. Nanti ini kan stek buatan. Oke, tinggal C dengan D. Tunas umbi tanah nggak ada, yang ada umbi akar, berarti jawabannya C. Oke, lanjut kita ke nomor ini ya.
Teknik perkembangbiakan pada tumbuhan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tanaman. Seorang petani ingin memperbanyak tanaman mangga karena di kebunnya tanaman mangganya sudah tua. Dia memerlukan banyak bibit dalam waktu cepat. Ingat, waktu ini kuncinya waktu cepat. Berarti harus cepat. Butuh banyak nih, butuh banyak berarti waktu cepat. Mencangkok nggak mungkin mencangkok segitu banyak, nggak mungkin ya. Salah, waktunya lama. Menstek juga nggak mungkin, terlalu lama. Tinggal kultur jaringan sama teknik hibridisasi. Teknik hibridisasi juga kayaknya ini terlalu lama, maka jawabannya kultur jaringan ya, bioteknologi ya, mungkin cepat, tinggal ngambil aja sel-selnya langsung. Tapi kan berarti ini seorang petani ini harus namanya mahir ya dalam kultur jaringan karena itu bioteknologi kan. Itu jawabannya C. Oke, kultur jaringan. Lanjut kita ke soal berikutnya. Pada suatu daerah temukan limbah cair yang mengandung campuran padatan pasir dan tanah dan cairan minyak. Ya kalau minyak pasti destilasi ya. Destilasi untuk misalkan minyak, udah kuncian minyak di situ, minyak udah pasti destilasi. Apa itu destilasi? Pemisahan campuran. Pemisahan campuran secara apa? Secara titik didihnya. Berarti titik didihnya, berarti jawabannya udah pasti ya, destilasi ya. Destilasi. Apa itu dekantasi? Dekantasi itu pemisahan terlalu mudah, maksudnya sederhana sekali. Sederhana sekali, berarti ini jawabannya A ya, pasti ya. Dekantasi itu pemisahan paling sederhana. Ya masalah ada saringan tinggal dipisahkan aja. Filtrasi ukuran partikel, berdasarkan ukuran partikel itu mudah juga ya. Sublimasi itu berdasarkan zat, berarti yang kalau ada pemisahan minyak ini berarti jawabannya A, destilasi. Oke, yang ini perubahan iklim yang tidak merata menyebabkan proses pembuatan garam menjadi terhambat. Pembentukan kristal garam dari air laut membutuhkan sinar matahari, berarti ini penguapan. Penguapan namanya evaporasi ya. Evaporasi, oke ya. Ini sudah jelas ya, jawabannya adalah evaporasi. Lanjut kita ke soal berikutnya. Pada proses pernapasan eksternal, gas oksigen akan diikat, ya gas itu oksigen. Oksigen akan diikat di mana ya? Di paru-paru ya. Di paru-paru ada darah, berarti jawabannya hemoglobin. Kuncinya di sini hemoglobin. Yang mana paru-paru? Nomor 4. Rongga hidung, trakea. Ya, ini namanya laring ya. Nomor 2 laring, ini trakea. Oke. Atau rongga hidung. Karena kunci hemoglobin di mana? Nggak mungkin di sini ya. Berarti hemoglobin di mana? Di dalam paru-paru. Oke, jawabannya adalah di paru-paru. Ya. Nomor ini. Perhatikan gambar persendian berikut. Bagian yang peran dalam menggerakkan X. X ini apa? Sendi apa? Sendi engsel, sama seperti lutut. Engsel. Berarti kalau A bergerak, B juga bergerak. Satu arah geraknya. Berarti tulang bergerak, satu arah terhadap tulang A. Ya, jawabannya A. Oke ya, lanjut kita ke ini pasti masuk ya, persendian ini ya. Persendian dan pernapasan pasti masuk. Lanjut kita ke soal berikutnya. Fase pernapasan yang digambarkan pada percobaan tersebut adalah, nah ini inspirasi ya, pernapasan, ekspirasi mengeluarkan. Berarti ini apa? Ya kalau saya ingat gini, kalau misalnya pernapasan perut itu otot diafragma, kalau pernapasan paru-paru itu otot tulang rusuk, nah, kan? Berarti otot tulang. Berarti jawabannya ini yang ditarik adalah diafragma, karena kemarin sudah dijelaskan di gambar itu di modul. Ini diafragma, berarti ini otot diafragma. Berarti kalau otot diafragma berarti pernapasan perut. Cari pernapasan perut, berarti jawabannya C, inspirasi, pernapasan perut. Oke. Nomor ini ingat tadi ini apa namanya? Diafragma. Kebiasaan untuk miring ke kiri ya. Miring ke kiri berarti skoliosis ya. Hiposis, tegak, lordosis, bungkuk. Oke. Jawabannya adalah C, skoliosis. Oke, yang terakhir, seorang memiliki titik dekat 40. Ini titik dekat ya. 40, berarti kan kalau titik dekat 40 berarti dia bacanya jauh nih, bacanya jauh. Ini misalnya dekat ya. Ini dia baca jauh, bacanya jauh nih. Misalnya ini mata. Kita gambar dulu. Ini mata. Di sini titik dekatnya normal. Kalau bacanya kemari berarti dia rabun dekat. Kenapa? Bacanya jauh. Ya. Kalau misalnya ini mata, ini titik dekatnya, ini SN ya. Kalau bacanya di sini, berarti dia rabun jauh, gitu kan? Ini rabun dekat berarti hipermetropi. Hipermetropi berarti lensanya lensa cembung. Lensa cembung berarti bayangan jatuh di belakang retina. Berarti yang cari yang salah. Ini salah, lensa negatif. Karena lensa cembung positif. Lensa cembung positif ya. Ini salah, negatif. Ini tinggal ini sama ini. Cara nyarinya gimana? Ada dua cara mencarinya. Cara yang paling mudah adalah memakai rumus cermin. Berarti kita pakai rumus cermin 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. S aksennya mana? Ini bendanya S-nya. Ini S aksennya. S aksen sama dengan min PP kalau untuk masalah ini. Berarti 1/F sama dengan 1/25 ditambah 1/-40 ya.
Berarti 1 per F sama dengan, samakan penyebutnya 208 ya. Pastilah 200 ya. Saja jawabannya di kanan 300. Ya. 8 kurang 5 berarti 1 per F sama dengan 3 per 200 dibalik F sama dengan 200 per 3. Oke, jawabannya adalah 200 per 3. Kalau diminta apanya? Diminta berapakah kekuatan lensanya? Berarti 100 per F. Berarti 100 dibagi 200 per 3. Berarti sama dengan 300 per 200 berarti 1,5 dioptri. Oke, selesai ya. Oke, sampai sini dulu untuk materi pembahasan tryout IPA Part 5. Terima kasih yang telah mendukung channel ini. Jangan lupa subscribe bagi yang bermanfaat, komen yang bagus-bagus, saran dan juga kritiknya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.